orang-orang Betawi pun merupakan percampuran darah berbagai etnis yang lebih dulu tinggal di Jakarta. Ada orang-orang Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Sumbawa, Ambon, Melayu, Cina, Arab, dan Portugis. Keberadaan orang-orang dari berbagai etnis ini tercatat dalam sensus penduduk tahun 1615. Orang-orang yang kemudian disebut Betawi baru muncul sekitar tahun 1815. Jakarta memang memiliki angkutan publik kereta rel listrik dan juga kereta rel diesel. Dan bahkan yang terbaru adalah angkutan dalam kota, bus Transjakarta. Namun semua itu masih belum mampu menyelesaikan masalah transportasi publik Jakarta yang layak. Bahaya polusi udara Jakarta sangat parah. Setiap tahun sejak tahun 2000, kadar polusi udara Jakarta kian meninggi. Jakarta adalah kota terpolusi ketiga di dunia, setelah Meksiko dan Panama. 80% polusi udara Jakarta ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, sementara 20%-nya berasal dari asap pabrik industri. Pemerhati tata kota Yayat Supriyatna menilai, konsep tata kota Jakarta yang bersejarah ini telah menyimpang jauh dari konsep awal. Pemanfaatan ruang sekarang memang kita mengatakan banyak faktor-faktor menyebabkan antara rencana dengan pemanfaatannya tuh tidak seimbang atau bisa dikatakan terjadi penyimpangan, deviasi. Nah, deviasi penyimpangan ini juga dua faktor. Yang pertama, penyimpangan secara legal, artinya penyimpangan yang disahkan oleh pemerintah atau dikeluarkan izinnya oleh pemerintah. Dan kedua, penyimpangan secara ilegal, artinya pemanfaatan ruang tanpa izin. Tingkat polusi udara Jakarta akan cenderung naik tiap tahunnya. Kenaikan ini terindikasi dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang juga terus meningkat 8 hingga 12% per tahun. Lembaga Kesehatan Dunia WHO mencatat setiap tahun sekitar 3 juta orang meninggal dunia karena polusi udara, atau sekitar 5% dari 55 juta orang yang meninggal tiap tahunnya di dunia. Sementara di Asia, 1,5 juta orang meninggal karena efek dari polusi udara. Kondisi lingkungan hidup yang sangat memprihatinkan. Haruskah kita berbuat sesuatu untuk menyelamatkan generasi anak cucu? Atau kita hanya akan berdiam diri saja? Padahal bahaya mematikan ada di depan mata. Jakarta kaya akan kesenian tradisional. Pengaruh budaya dan tradisi bangsa lain ikut andil mewarnai seni tradisional yang hidup di Jakarta, seperti Melayu, Cina, dan Arab Persia. Seperti halnya kesenian tradisional, orang-orang Betawi pun merupakan percampuran darah berbagai etnis yang lebih dulu tinggal di Jakarta. Ada orang-orang Jawa, Sunda, Bali, Bugis, Sumbawa, Ambon, Melayu, Cina, Arab, dan Portugis. Keberadaan orang-orang dari berbagai etnis ini tercatat dalam sensus penduduk tahun 1615. Orang-orang yang kemudian disebut Betawi baru muncul sekitar tahun 1815 hingga 1893. Seni tradisional manusia Jakarta atau yang kemudian disebut kesenian tradisional Betawi lahir dari perkawinan etnis kaum leluhur ini. Tanjidor adalah salah satu dari wujud kesenian tradisional Betawi yang masih bertahan.
Musik tanjidor berasal dari bangsa Portugis. Alat-alat musik yang terdiri dari instrumen musik tiup, trompet piston, trombun, trompet bas, trompet tenor, klarinet, dan suling. Bunyi-bunyian tanjidor diperkaya dengan suara besi kecerekan, simbal, panil, dan beduk. Maapi, Ipong, dan Naih adalah orang-orang Betawi asli. Mereka merupakan ahli waris pegiat seni musik tanjidor. Kelompok tanjidor tiga bersaudara ini mengakui seni tradisional tanjidor sulit berkembang dan tak bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk hidup. Ya, perasaan saya senang, oke-oke aja, senang-senang aja. Nggak ada, karena saya main tanjido, saya anggap seni. Nah, di luar seni, saya mungkin banyak tambahan. Mau saya kerja di luar, mau saya nyangkul, saya petani. Mungkin apa juga jadi uang juga, Mbak ya. Bukan seni aja. Seni hanya hiburan, supaya kita perkembangkan, jangan terlalu sibuk lah gitu. Jangan terlalu memikirkan kita punya kesibukan. Jadi saya mungkin menghilangin aja lah. Kalau seni itu memang nggak ada duitnya, saya bilang. Seni apa? Buat untuk sekolah udah nggak bakal kebayar. Bayaran mah karena usaha luar yang kita harapin, tambahan-tambahan dari luar. Seni tradisional Betawi yang lain, gambang kromong, bernasib tak jauh dari tanjidor. Gambang kromong pun tak berkembang dan nyaris mati. Para senimannya tidak bisa menggantungkan hidup dari berkesenian gambang kromong, seni musik yang mempunyai akar kuat dari Cina. Tan Jin San adalah pemain tehyan, alat musik gesek berdawai yang memiliki karakter bunyi sangat khas. Juga buat untuk mata pencarian juga nggak bisa, Bu, dikarenakan apa, itu kan setahun sekali, Bu. Iya, dan cara kalau kita memangnya kerja tuh tertentu dagang atau kerja gitu, itu kagak ada batasnya. Untuk setiap harinya akal-akal saya aja lah, yang terpenting yang penting akal sampurna. Banyak pegiat seni tradisional Betawi yang hingga kini tetap setia memainkan kesenian tradisional asli Jakarta. Mulai dari tanjidor, gambang kromong, tari cokek, topeng Betawi, keroncong, sampai lenong. Sayang, mereka masih belum mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang layak. Jakarta menyimpan berjuta cerita dan harapan dari warganya. Tak peduli warga asli atau pendatang. Kisah dan pengharapan tak semuanya padu, meski berjalan seiring dalam satu atap. Jakarta. Jakarta dulu memang berbeda dengan Jakarta kini. Alisa Beni adalah warga asli Betawi yang mengenal benar kondisi Jakarta sejak jauh sebelum masa revolusi. Kata anak Tanabang gere. Gere itu panas ya, panas, sedih lah di dalam hati. Anak cucu kita nggak bisa bergerak. Dulu kita main bola, anak cucu kita main bola bisa, sekarang nggak bisa. Tuh. Riuh rendahnya hidup di ibu kota negeri ini dan betapa sulitnya berjuang hidup di Jakarta tak pernah mampu menyurutkan keinginan kaum pendatang untuk mencoba hidup di Jakarta. Meski hanya bermodalkan semangat. Obin
telah merasakan susahnya hidup di Jakarta. Lebih dari 15 tahun, Obin membuat dan menjual sendiri arang dari batok kelapa. Hasil jerih payah kerja di Jakarta dikirim ke daerah untuk menghidupi keluarganya. Di sini kan pusarnya Jakarta ini, nggak mungkin kan begini kan, berantakan begini kan. Apalagi ada tukang arang gini asap, larangan rokok katanya kan udah dilarang katanya nggak boleh ngerokok. Ini asapnya tambah gede kan. Persoalan lama Jakarta yang hingga kini belum pernah terselesaikan adalah sampah. Namun sampah-sampah pun mampu menghidupi ribuan keluarga. Pasangan suami istri Sarudin Sarminah lebih dari 10 tahun menggantungkan hidup di tempat pembuangan akhir sampah-sampah Jakarta di Bantar Gebang. Senang gak senang sih, iya. Ya senangnya ya nggak ada yang ngatur, bebas istilahnya kan. Gak senangnya ya begitulah, penghinaan, banyak yang penghinaan itu. Penghinaan seperti apa? Ya istilahnya kan kalau itu kan suka ya orang mengejek bau apa katanya gitulah. Kalau saya nggak peduli lah, bau penting halal dan hari-hari kita bisa makan, ada sisanya kita simpen. Jakarta yang renta sebenarnya telah lelah menampung aktivitas dan eksplorasi warganya yang tak kunjung mengerti. Sudah saatnya memberi nafas bagi Jakarta untuk menjadi kota yang terencana, segar, dan bermartabat.